Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang belanja online sebagai bentuk kemudahan berbelanja di era milenial. Eee, Terdiri dari kelompok yaitu saya sendiri, kemudian ada Andi Aswan, dan yang terakhir ada Muhammad Miftah Rizaldi. Oke, di pertanyaan riset, apakah belanja online sebagai bentuk kemudahan berbelanja di era milenial? Terus pertanyaan kedua, bagaimana keberadaan online shop mendorong mahasiswa melakukan transaksi jual beli? Yang ketiga, bagaimana budaya konsumtif mahasiswa dalam memanfaatkan fasilitas online shop. Kemudian ada variabel kualitatif. Yang pertama ada jenis kelamin. Perilaku pembeli, rekomendasi orang atau akses, faktor psikologis transaksi menggunakan e-money. Kalau yang kuantitatifnya, persepsi manfaat, fleksibilitas waktu belanja dan harga, Yang kedua, persepsi risiko biaya pengiriman. dan ada variabel diskrit, yaitu persepsi manfaat dan variabel continue, yaitu terdiri dari persepsi manfaat juga, Yang kedua, persepsi risiko biaya pengiriman. dan ada skala nominal, persepsi manfaat, variasi produk, dan perilaku belanja online. Terus ada skala ordinal, persepsi manfaat, review produk, metode dan pembayaran. Ada kemudian ada skala interval, persepsi manfaat, dan ada skala rasio, persepsi risiko, biaya pengiriman, perilaku belanja online, waktu akses dan metode pengumpulan datanya, yaitu jenis metode pengumpulan data yang dipakai adalah survei dan observasi. Kemudian langkah-langkah pengumpulan datanya dengan mengirim survei kuesioner kepada sampel mahasiswa untuk dan melakukan observasi langsung dengan mengamati aplikasi yang pernah dibelanjain. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya Andi Aswan, silakan. Nah, selanjutnya ada data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Seperti kali ini diperoleh dari kuesioner online yang disebarkan pada sampel yang telah ditentukan, yaitu mahasiswa. Nah, kedua itu ada data terstruktur, yaitu data yang berhasil dikumpulkan dari survei kuesioner adalah data terstruktur karena berbentuk tabel atau data statistik. Nah, berikut ini ada hasil survei yang dihasilkan Instagram. Jenis yang ini jenis kelamin. Yang perempuan itu ada 79 dan laki-laki ada 66. Nah, selanjutnya ada kurun waktu untuk berbelanja online. Yang 3 sampai 6 bulan itu ada 34 dan 3 sampai 5 tahun ada 31, 1 sampai 2 tahun ada 29, lebih dari 5 tahun ada 28, 6 sampai 12 bulan ada 10, kurang dari 3 bulan ada 8, dan 2 sampai 3 tahun ada 5. Nah, selanjutnya ada marketplace untuk berbelanja. Yang Shopee itu ada 105, Tokopedia ada 18, Zalora ada 5, JD.id ada 0, Bukalapak ada 5, dan marketplace lainnya ada 12. Satunya kriteria penilaian dengan interval skala. Ada rumusnya yaitu interval skor maksimum kurang skor minimum per kelas interval. Kategori interval yaitu yang pertama 1 sampai 1,79, kategori sangat rendah atau sangat tidak setuju. Yang kedua 1,80 sampai 2,59, kategori rendah atau tidak setuju. Yang ketiga 2,70 sampai 3,39, kategori agak tinggi atau netral. Yang keempat yang keempat 3,40 sampai 4,19, kategori tinggi atau setuju. Yang kelima 4,20 sampai 5, kategori sangat tinggi atau sangat setuju. Ya, pertama ada variabel persepsi manfaat. Berdasarkan hasil analisis tentang
Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel persepsi manfaat, dapat disimpulkan pada pernyataan pertama, saya memilih belanja online karena saya bisa melakukan pembelian kapan saja selama 24 jam. Yang memilih sangat tidak setuju ada 2 orang, tidak setuju 1 orang, netral 11 orang, setuju 7 orang, sangat setuju 53 orang, dengan nilai rata-rata 4,23 dan masuk kategori sangat tinggi. Kemudian ada pernyataan kedua, yaitu belanja online memberikan fasilitas berupa kemudahan dalam membandingkan harga. Yang memilih sangat tidak setuju ada 1 orang, tidak setuju tidak ada yang memilih, netral 15 orang, setuju 81 orang, sangat setuju 48 orang, dengan rata-rata 4,21 yang dimana masuk kategori sangat tinggi. Nah, berdasarkan hasil data dapat disimpulkan bahwa item pernyataan fleksibilitas waktu belanja dan kemudahan membandingkan harga memperoleh tanggapan sangat tinggi. Maka disimpulkan bahwa variabel persepsi manfaat memperoleh tanggapan sangat tinggi. Kemudian ada variabel persepsi resiko. Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel persepsi resiko dapat disimpulkan pada pernyataan pertama yang dimana saya merasa ragu untuk berbelanja online karena beresiko tinggi menerima produk yang gagal berfungsi secara normal. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Kemudian yang memilih tidak setuju terdapat 18 orang, netral 65 orang, setuju 51 orang, sangat setuju 11 orang, dengan rata-rata 3,38, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Kemudian pernyataan kedua, saya bisa saja tidak menerima produk yang sudah saya beli secara online. Yang memilih sangat tidak setuju terdapat 30 orang, tidak setuju 35 orang, netral 45 orang, setuju 57 orang, sangat setuju 5 orang, dengan rata-rata 4,18, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa item pernyataan produk gagal berfungsi dan tidak menerima produk memperoleh tanggapan agak tinggi. Maka disimpulkan bahwa variabel persepsi risiko memperoleh tanggapan agak tinggi. Kemudian ada variabel motivasi hedonik. Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel motivasi hedonik, dapat disampaikan dengan pernyataan mencari informasi produk di internet merupakan cara terbaik untuk menghabiskan waktu. Yang memilih sangat tidak setuju terdapat 3 orang, tidak setuju 21 orang, netral 60 orang, setuju 45 orang, sangat setuju 16 orang, dengan rata-rata 3,34, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa item pernyataan terkait cara menghabiskan waktu di online shop memperoleh tanggapan agak tinggi. Maka disimpulkan bahwa variabel motivasi hedonik memperoleh tanggapan agak tinggi. Kemudian ada variabel faktor psikologis. Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel faktor psikologis dapat disampaikan pernyataan pertama, saya merasa bahwa informasi pribadi yang saya berikan kepada pengecer dapat dikompromikan kepada pihak ketiga. Yang memilih sangat tidak setuju terdapat 3 orang, tidak setuju 7 orang, netral 84 orang, setuju 46 orang, sangat setuju 5 orang, dengan rata-rata 3,30, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Kemudian lanjut variabel faktor psikologis. Pernyataan kedua, saya merasa aman bertransaksi menggunakan e-money seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Yang memilih sangat tidak setuju tidak ada responden yang memilih, tidak setuju 15 orang, netral 70 orang, setuju 55 orang, sangat setuju 5 orang, dengan rata-rata 3,34, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Kemudian pernyataan ketiga, saya merasa ragu menggunakan e-money karena mungkin saja saldo yang saya miliki dicuri oleh hacker. Tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju. Tidak setuju 35 orang, netral 53 orang, setuju 51 orang, sangat setuju 6 orang, dengan rata-rata 3,19, yang dimana masuk kategori agak tinggi. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa item pernyataan penyalahgunaan informasi, transaksi cashless, pencurian oleh hacker memperoleh tanggapan agak tinggi.
maka disimpulkan bahwa variabel faktor fisiologis memperoleh tanggapan agak tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.